Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiarta Sumantri dengan NIM 2025-4-2025. Hari ini saya akan menjelaskan tentang titik stasioner uji ekstrim tanpa kendala dalam mata kuliah Matematika Optimasi. Saya akan menjelaskan tentang titik stasioner dan uji ekstrim tanpa kendala. Titik stasioner diperoleh dengan mengatur semua turutan pertama sama dengan 0. Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. Setelah titik stasioner diperoleh, dilakukan uji Hessian menggunakan matriks turunan kedua. D sama dengan Fx dikali Fy dikurang Fx kuadrat. Kriteria pertama, D lebih besar daripada 0, Fx lebih besar daripada 0, itu adalah minimum lokal. Yang kedua, D lebih besar daripada 0 dan Fx lebih kecil daripada 0, maksimum lokal. Dan D lebih kecil daripada 0, itu adalah titik pelana. Nah, apa sih minimum lokal itu? Minimum lokal itu titik di mana nilai fungsi lebih kecil daripada semua titik di sekitarnya. Yang kedua, permukaannya lebih cekung ke atas seperti mangkuk. Dan yang ketiga, kalau kita taruh bola di permukaan fungsi, bola akan berhenti di titik ini karena itu titik terendah di sekitar. Nah, ciri matematis minimum lokal adalah determinan Hessian D lebih besar daripada 0. Fx lebih besar daripada 0. Contoh, Fxy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Minimum lokal di 0,0 karena di sekitar titik itu semua nilai lebih besar. Yang kedua, apa sih minimum lokal itu? Minimum lokal itu titik di mana nilai fungsi lebih besar daripada semua titik di sekitarnya. Yang kedua, permukaannya lebih cekung ke bawah seperti kubah. Dan yang ketiga, kalau bola diletakkan di titik ini, bola akan jatuh ke bawah karena ini puncak lokal. Nah, ciri sistematisnya, determination D lebih besar daripada 0. Tapi Fx lebih kecil daripada 0. Contoh, Fxy minus x kuadrat dikurang y kuadrat. Maksimum lokal di 0,0. Oke, selanjutnya saddle point, yaitu titik pelana. Apa sih titik pelana itu? Titik di mana fungsi naik di satu arah dan turun di arah lain. Bukan puncak, bukan lembah, tapi seperti bentuk kepala kuda. Ciri-ciri sistematisnya, determination D lebih kecil daripada 0. Contoh, Fxy sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat. Di titik 0,0, fungsi naik kalau bergerak sepanjang x, tapi turun kalau bergerak sepanjang y. Dan ini ialah ringkasan tabelnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kita akan mengerjakan soal titik stasioner uji ekstrim tanpa kendala. Jadi, soal pertama, sebuah perusahaan ingin menentukan kombinasi tenaga kerja X dan mesin Y yang meminimalkan biaya produksi total Fxy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8x ditambah 2y tambah 20. Oke, mari kita jawab. Langkah yang pertama adalah kita turunkan dulu terhadap fungsi xy. Nah, kita akan menentukan turunan dari x, dari variabel x. Nah, x kuadrat kita turunkan menjadi 2x dan minus 8x kita turunkan menjadi minus 8. Nah, selanjutnya variabel y kuadrat kita turunkan menjadi 2y dan positif 2y kita turunkan menjadi 2. Oke, jika sudah menentukan turunan pertamanya, maka kita akan menentukan titik stasionernya. 2x dikurang 8 sama dengan 0. 2x sama dengan, karena minus 8 kita pindah ruaskan menjadi positif 8 sama dengan x 2 kita bagi dengan 8, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi x kita ketemu adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari titik stasioner
dari Y. Jadi 2Y ditambah 2 sama dengan 0. 2Y, karena di sini 2 adalah positif, jadi kita pindah ruaskan menjadi minus. Jadi Y minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1. Nah, jadi titik stasioner dari titik Y kita mendapatkan minus 1. Jadi titik stasionernya adalah yang X adalah 4 dan Y adalah minus 1. Oke, selanjutnya kita akan menentukan turunan kedua dari turunan pertama. Jadi tadi kita mendapatkan turunan pertama, X adalah 2X dikurang 8. Jadi kita turunkan terhadap X adalah 2. Jadi turunan kedua dari X adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari Y. Jadi kita akan turunkan variabel Y-nya. Jadi sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari fxy. Kenapa fxy-nya 0? Karena di soal kita tidak ada dua variabel xy. Semuanya satu variabel. Jadi kita tentukan fxy sama dengan 0. Selanjutnya tentang determinant Hessian. Determinant Hessian memiliki rumus yaitu turunan kedua X dikali dengan turunan kedua Y dikurang fxy kuadrat sama dengan turunan kedua X dikali dengan turunan kedua Y yaitu 2 kali 2 dikurang fx yaitu adalah 0 kita kuadratkan, jadi 2 dikali 2 adalah 4 dikurang 0 sama dengan adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4 lebih besar daripada 0. Dan turunan kedua X adalah 2, jadi 2 lebih besar daripada 0. Jadi kita ketemu yaitu determination di titik 4,2 yaitu adalah minimum lokal. Selanjutnya, mencari nilai minimum dari fungsi xy yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8x ditambah 4y ditambah 20. Setelah itu kita substitusikan dengan titik x di titik x4 dan titik y adalah 2. Nah, mari kita substitusikan, jadi x kuadrat itu adalah 4 kuadrat dan y kuadrat adalah 2 kuadrat dan 8x adalah 8 kali 4 minus 8 kali 4 dan positif 4y adalah 4 kali 2 dan 20 tetap 20 karena tidak ada variabelnya. Jadi mari kita jumlahkan yaitu 16. 4 kali 4 adalah 16 dan 2 kali 2 adalah 4 dan minus 8 dikali 4 adalah minus 28 dan 4 kali 2 adalah 8 dan 20 kita. Dan hasil dari 16 ditambah 4 dikurang 28 ditambah 8 ditambah 20 adalah 20. Oke, mari kita interpretasikan datanya. Artinya, kombinasi tenaga kerja yang meminimalkan biaya produksi total adalah tenaga kerja X digunakan sebanyak 4 orang. Dan mesin Y digunakan sebanyak 2 unit. Nah, ini memberikan minimal biaya minimum sebesar 20. Oke. Kita akan menentukan fungsi memiliki saddle point ataukah tidak. Nah, kita masuk ke soalnya. Pada proses manufaktur, efisiensi diuji oleh fungsi fxy sama dengan 3x kuadrat dikurang 5y kuadrat ditambah 6xy ditambah 10. Tentukan apakah fungsi memiliki saddle point ataukah tidak. Oke, mari kita cari tahu. Nah, langkah pertama yang kita ambil adalah
kita akan mencari turunan pertama daripada fungsi f(x, y). Nah, kita akan turunkan fungsi f(x, y) terhadap x. Jadi 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x, dan 6xy kita turunkan menjadi 6y. Dan yang kedua, kita akan menurunkan fungsi xy terhadap fungsi y, yaitu minus 5y kuadrat kita turunkan menjadi minus 10y, dan 6xy kita turunkan menjadi 6x. Selanjutnya, kita akan mencari titik stasioner dari turunan pertama. Jadi, 6x ditambah 6y sama dengan 0. Kita bagi sama-sama 6, jadi x tambah y sama dengan 0. Nah, x sama dengan y-nya kita pindah ruaskan jadi minus y. Nah, kita sudah dapat x-nya adalah minus y. Setelah itu, mari kita substitusikan. Tadi x sudah ketemu, yaitu x sama dengan minus y. Nah, mari kita substitusikan ke turunan y. Jadi, 6x dikurang 10y sama dengan 0. Jadi, 6 dikali minus y, karena x sudah diganti dengan minus y. Jadi, 6 dikali minus y dikurang 10y sama dengan 0. 6 kali minus y adalah minus 6, dan dikurang 10y. Minus 6 dikurang 10y menjadi minus 16y sama dengan 0. Minus 16y sama dengan 0. Minus 16y sama dengan 0, yaitu y sama dengan 0 dibagi minus 16. Y sama dengan 0. Jadi selanjutnya kita akan mencari turunan kedua daripada turunan pertama. Jadi, turunan kedua daripada x adalah 6, dan turunan kedua daripada y adalah minus 10, dan f(x, y) adalah 6. Jadi, setelah itu kita akan mencari determinant Hessian dari turunan kedua tadi. Jadi, rumus determinant Hessian adalah turunan kedua x dikali dengan turunan kedua y dikurang f(x, y) kuadrat. Jadi, kita jumlahkan, yaitu 6 kali minus 10 dikurang 6 kuadrat. Jadi, 6 kali minus 10 adalah minus 60, dan dikurang 6 kali 6 adalah 36. Jadi, minus 60 dikurang 36 adalah minus 96. Minus 96 lebih kecil daripada 0. Jadi, ini adalah saddle point. Di titik 0,0 adalah saddle point. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang ataupun lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.